Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kami kelompok 3 mata kuliah Kearifan Budaya Lokal PGSD Uniro Tuban akan melaksanakan observasi ke Sanggar Tari Sekar Putri yang terletak di tengah-tengah kota Tuban, tepatnya di Jalan Patimura, Gang Lapangan Timur, nomor 56, Batu Retno, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Setelah menempuh perjalanan selama 5 menit dari kampus Uniro Tuban, kami sampai di lokasi Sanggar Tari Sekar Putri. Saat di lokasi, kita langsung disambut dengan gembira oleh pemilik asli sanggar, yaitu Ibu Sri Susilowati SSN. Sebelum masuk ke sesi wawancara, kami diajak masuk ke dalam sanggar untuk melihat-lihat. Setelah itu, kami berbicara tujuan kami ke sini ingin observasi di Sanggar Tari Sekar Putri. Ibu Susilowati langsung mengizinkan dengan senang hati. Kemudian kami mewawancarai beliau. Profilnya ini yang punya dulu, nama saya Sri Susilowati SSN ya. Kalau untuk seperti ini SSN, profil saya putranya 3 tahun sanggar 2000, tahun sanggar berdirinya 2000 ya. Sanggarnya itu sanggar tari dan sanggar organ musik, sanggar tari dan sanggar musik ya. Untuk tahun sudah di sini saya dengan tahunnya, mulai berdirinya Sanggar Sekar Putri ini tahun 2000. Saya itu suami saya Pak Sultan Mohanto, sekarang sudah almarhum. Baru aja tahun kemarin almarhumnya ya. Kalau profil saya ya, namanya saya 3. Terus Sanggar Sekar Putri ini karena punya putri 3, jadi namanya sanggarnya Sekar Putri ya. Kalau ciri khas Sanggar Sekar Putri ini, materinya dari Jawa Timur, yang diajarkan usia TK, SD, SMP, SMA. Untuk asistennya, pelatih dan asisten ya. Kalau yang punya saya Sri Susilowati, pelatihnya Deyen. Untuk administrasinya Bu Sri tadi. Untuk musik dipegang oleh Ibu Angga. Musiknya musik. Di sini selain sanggar tari juga ada sanggar musik. Nanti bisa untuk menerima siswa, yaitu mulai dari TK, SD, SMP. Nah, untuk latihannya setiap hari Minggu 1 kali ya. Jadi 1 minggu 1 kali. Untuk pengelolanya tidak ada subsidi dari pemerintah, dikelola sendiri. Jadi tidak ada bantuan dari pemerintah. Sementara sanggar ini ikutnya di Dinas Pariwisata. Jadi dulu Dinas Pendidikan, terus saja Dinas Pariwisata. Ya dulu, tapi ya tidak lama terus langsung masuk Dinas Pariwisata. Karena kalau Dinas Pariwisata itu administrasinya lebih mudah. Kenapa kok gak Dinas Pendidikan? Zaman dulu memang Dinas Pendidikan itu naungannya kalau untuk mengajukan dana juga proposalnya harus jelas. Padahal di sini juga sudah jelas, artinya ke pariwisata. Kalau pariwisata sementara ini ya walaupun tidak ada dana muncul, tetapi kalau ada pelatihan masih dihitung. Berarti diajak untuk sosialisasi, diajak untuk bersama-sama menggunakan sanggar ini ya. Sudah di situ ya, sudah saya cantumkan tadi umurnya mulai dari usia
TK, SD, SMP, SMA. Pengajarnya yaitu Bu Yayan sendiri. Ya, harinya hari Minggu estafet. Tapi kalau untuk di lain sanggar, anak sanggar untuk lomba itu dipakai lainnya hari Minggu dalam. Jadi sistemnya sistem tidak lagi sistem pembayaran sanggar. Jadi kalau ada sanggar sendiri yang mengeluarkan untuk lomba, ya dibiayai sanggar. Kalau dari sanggar itu dari anak SD, ya yang mengirimkan SD berarti kan anaknya sanggar, tapi dari anak SD Bonsari, anak SD Kutorjo itu mengikuti per SD-nya masing-masing. Tapi kalau ada surat langsung ke sanggar berarti sing biayai semuanya sanggar. Gitu ya kalau ada lomba. Kalau ada event di luar, ya otomatis dananya dari sanggar kan ada, kita keluarkan. Kalau bentuk ujiannya tari setiap materi selesai 1 tahun minimal 3 materi. Ya 3 materi diujikan. Kalau ujiannya langsung ditekel sama dinas pariwisata, misalkan tempatnya bisa di Buaban, ya, atau nanti wali murid minta di sanggar ya di sanggar. Karena hubungan dengan biaya, kalau di Buabar ya di Buabar. Ujiannya ya kalau wali murid menginginkan pakai baju tari ya pakai baju tari. Kalau menginginkan tidak pakai baju tari ya biayanya lebih gede. Ya, langsung di video itu langsung dijadikan suatu dokumen anaknya punya. Kalau mau biasa ya pakai baju biasa, videonya biasa tapi tidak video tari. Tari kan video. Siapa misalkan tari apa kelompok di video digandakan, disebarkan. Ujian setiap tahun memakai sertifikat atas nama dinas pariwisata. Kalau menginginkan lomba dan juara sering. Kemarin aja dapat juara itu Duta Pariwisata. Yang Rembang dapat juara 1. Ya kalau ada lomba-lomba yang sering adalah ikut dinas pariwisata di Kabupaten Tuban. Kalau di luar sementara, kalau di luar itu hanya mengunjungi sanggar itu aja. Tidak pernah ikut di luar. Karena apa? Karena untuk bobotnya kalau di sanggar BCC ini kan bukan mengandalkan anak harus mendapatkan nomor, tapi mengandalkan anak bisa menari sampai bisa baik, nanti dipakai untuk ke pendidikannya masing-masing. Dalam TK, bisa menari di TK, di SD, tapi di SD dikelola gurunya pasti dapat nomor karena dari anak sanggar. Kalau dari sanggar mengeluarkan lomba, dia pasti dapat nomor. Kalau sanggar boleh mengeluarkan, kalau sanggar tidak boleh mengeluarkan, berarti anak itu akan keluar di masing-masing sekolah. Kalau biasanya begitu. Enak amat saya lihat juga. Jadi saya bisa lihat pertanyaannya. Untuk kesulitannya mengajar anak TK, SMP. Ya karena itu Mas, itu untuk apa? Karena sudah bernawan sanggar harus sportif. Tidak ada kalau sekolah masih saya bisa surat. Kalau sanggar, kalau sudah sanggar tari secara umum karena sudah buka TK, SD, SMP, SMA, ya harus sesuai dengan porsinya masing-masing. Ya jadi tidak ada kesulitan. Yang penting kalau mengajar anak kecil pastinya harus sabar,
bisa ya diajarkan bentuknya bagaimana. Memang kalau sanggar harusnya yang punya harus juga profesional, tidak asal-asal mendirikan sanggar. Makanya ikut dinas pariwisata itu ya hampir sanggar suasana yang hidup ya cuma di sini. Lainnya kan sudah biar semua, nggak ada sanggar lagi. Ada pun ada ya bisa menteri-menteri gitu tidak bisa. Kalau sini tetap eksis terus karena memang yang mengelola juga sarjana. Kan sanggar itu tidak sembarang mengelola, artinya jatuh. Kalau yang mengelola orang yang berpengetahuan dan berpengetahuan dan punya kualitas, ya tetap pasti tetap punya murid walaupun corona yang gitu saat ini. Ya kalau malah saya pegang itu lebih dari 50 sampai 100, tapi bertahap bersat, jadi SDW besar sampai di dalam kelas 3, K5 sama SMP ditanggung, SMA sendiri mahasiswa sendiri. Itu kalau saya sekarang kan anak saya yang megang, tapi ya tidak jauh karena dia juga punya basis sarjana. Makanya sanggar itu yang mengelola kalau ada sarjana mesti dia, karena tidak menjaga kualitas, terus tidak menjaga. Kalau kualitas insya Allah kalau tari-tari di mana-mana bentuknya ya seperti itu, tidak menjaga ini kesabaran untuk mendidik itu aja. Cuma satu orang mengajar tari itu kudu sabar. Nek liyane tari dan sabar gak bisa. Nek mengajar tari itu harus punya rasa sabar. Soalnya yang diajar itu emosionalnya beda-beda. Nanti ini, SMP ini, SMA beda-beda. Terus untuk merangkulnya juga beda. Sekarang kan agak sulit kalau mau mendidik anak bisa nari tradisional. Agak sulit karena apa? Perkembangan zaman seperti ini. Tapi masih ada orang tua yang menginginkan anaknya diajari untuk tradisional, karena itu membawa bekalnya, tidak hanya tari, membawa bekalnya hidup. Membawa bekal hidup itu ya orang gak sombong, orang punya unggal-ungguh. Sekarang minta maaf ya, sekarang kan kebanyakan berapa persen tidak seperti zaman saya memang, yaitu toto cara terima orang tradisional itu kan beda dengan modern sekarang. Unggah-unggahnya kurang banyak sekali yang saya jumpai ya. Tapi bagaimana keadaan modern seperti ini, nanti di sanggar ini mendidiknya kan berdasarkan juga mendidik selain tari kan kadang-kadang diajak untuk berbicara yang seperti itu, berbicara yang kedewasaan. Sebenarnya nggak boleh pegang HP. Mana alasan orang tua sekarang bukan karena bisa nari, dengan baik alasan kalau ngajar nari nanti pagi sudah mandi berangkat ke sini menerima materi sudah hilang HP-nya berapa jam. Tuh. Sekarang gitu alasannya. Berangkat nari kan mesti pagi anaknya senang mau nari, sudah dapat sabut berapa warna-warna. Kalau di sini 1 jam, paling tidak 2 jam perjalanannya sama bersih-bersihnya paling tidak 3 jam. Minimal anaknya sudah ada pegang HP 3 jam. Itu alasannya begitu sekarang. Kalau di sini kan ya, sekarang anak kan pegang HP semua, sampai kopok, sampai kadang. Itu memang buat keadaan yang ini disebut. Saya sendiri tidak tahu keadaan sekarang harus pinter-pinter jaga anak. Nah, saya sudah punya cucu, ya pinter-pinter jaga cucu, anak saya kan sudah dewasa. Sudah punya anak otomatis kan ya sudah mengerti dewasa. Ya itu kan anak saya yang melatih di sini dua-duanya ini ya. Cara Jawa tidak atau tutup hati, belum itu. Nah, apa itu kegunaannya untuk apa? Sudah tahu. Sekarang anak kan tidak bisa ditentukan mana hati untuk penting apa untuk enggak. Kalau anak saya ini kan sudah hati untuk penting. Nah, kalau alhamdulillah tinggal cucu saya. Itu bilang hati suka tanya nanti apa? Ini khasnya dari sanggar tari.
Sanggar tari ciri khasnya itu, kalau ciri khas yang sangat ini tidak ada ciri khasnya cuma tadi mengembangkan sanggar itu selain kualitas tarinya, ya dia kesabaran untuk mendidik supaya anak belajar menari betah di sini. Itu ciri khasnya itu sabar. Itu kalau ciri khas secara umum ya karena di Tuban, jadi di Surabaya, materi yang ada di Surabaya itu beda-beda. Kalau sudah tari Bali tidak bisa mendapat tari yang lain. Datangnya kan cuma tari Bali, datangnya cuma tari Jawa Timur, datangnya cuma tari Jawa Tengah. Tapi kalau tambah sini kan cuma tari di Kasihan. Ya bebas, mau apa saja bebas. Yang penting kan itu tadi dasarnya mendidik anak bisa menari, bukan mendidik anak menjadi kamu ikut bisa tari remong. Kan itu kan berdasarkan anak bukan dipetak. Memang sekarang tari remong, bisa tari Bali, bisa tari modern, bisa tari kreasi, tidak punya dasar untuk apa memilah-milah tari. Jadi ya ciri khasnya ya pokoknya menanamkan anak bisa menari dan mempunyai gerak yang bagus untuk menarikan semua tari. Gak ada ciri kan? Punya ciri berarti kan saya hanya buka tari Bali saja. Saya hanya buka tari Jawa Timur, berarti tari Bali kan tidak diajarkan. Jadi cirinya itu bermacam-macam tari melihat kondisi anak. Tidak bisa dipaksakan. Jadi orang bocah rasa nari nyamuk saya ini belajar memang beda dengan di dinas pendidikan Surabaya. TK iso ngremong, SMA ora iso ngomong ya ora iso nggak bisa datang, menunggu dasarnya dulu. Kalau saya kan daftar anak SMA ya dikasih materi SMA, daftar anak TK ya dikasih materi TK. Jadi dasar SD. Kadang-kadang SMA rasanya remong tapi SD bisa remong. Itu ini juga itu tidak lagi diri ya. Nah, tarinya beda-beda, terus materinya itu ya juga seperti materi ya kita ngomong Surabaya juga. Saya pernah jual dari anak Surabaya juga, jual dari Jawa Pos itu doai. Mulai saya ngedemi satu tari tidak akan datang, tidak ada yang datang. Soalnya aku gak suka tari remong, gak belajar tari remong. Kalau di tari sini orang cuma tuh nanti buka tari apa bebas, tarinya tradisional dan tari kreasi, guys. Sudah bisa ngerti kalau bilangnya tari tradisional. Berarti nggak remong, tari kreasi, bisa tari kupu, tari bebas. Nah, supaya tarinya tradisional dari kreasi itu aja, tidak ada. Nah, kalau tari tradisional kan bisa Bali, tapi tidak ada ciri untuk tari, cuma bebasnya itu, cirinya itu. Berhubung informasi yang didapat sudah lebih dari cukup, kami sekelompok memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Demikian hasil observasi kami kelompok 3 kearifan budaya lokal di Sanggar Tari Sekar Putri. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.